Teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Penerapan teknologi komunikasi ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada berbagai pelayanan dan jaringan informasi telekomunikasi berasal dari kata tele atau jauh dan komunikasi hubungan, jadi telekomunikasi berarti hubungan melalui jarak jauh. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contohnya diantaranya e-learning, banking, e-library, laboratori, email, dan sebagainya. Aktivitas berbasis komunikasi ini sudah pasti sangat membantu kegiatan manusia. Hal tersebut di atas dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, pagar, PDA, laptop, hingga laptop sudah menjadi barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Tujuan teknologi komunikasi adalah 1. Memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, 2. Efisien serta tanpa kesalahan suatu tempat ke tempat yang lain, 3. Memudahkan manusia untuk berkomunikasi, 4. Teknologi ini juga membantu dan mencari serta mendapatkan informasi. Alat komunikasi tradisional. Yang pertama, kentongan. Kentongan digunakan dengan cara dipukul. Kentongan banyak didapati di lingkungan pedesaan dan berfungsi untuk memberitahu warga ketika sesuatu terjadi, biasanya dalam keadaan darurat. Yang kedua, merpati pos. Zaman dahulu, burung merpati sering digunakan untuk mengirim surat, sehingga mereka pun dijuluki merpati pos. Merpati digunakan untuk menyampaikan pesan jarak jauh dalam bentuk surat atau kertas. Pesan itu diikat pada bagian kaki merpati. Yang ketiga, lonceng. Lonceng biasanya terbuat dari besi atau kuningan dan dapat mengeluarkan bunyi nyaring. Lonceng berfungsi untuk mengabarkan suatu berita kepada masyarakat dan sebagai penanda waktu. Yang keempat, asap. Asap dihasilkan dari api. Sebagai alat komunikasi tradisional, asap digunakan untuk mengirim suatu pesan rahasia kepada teman atau lawan yang posisinya lumayan cukup jauh dari si pengirim pesan. Dan yang terakhir ada lontar. Lontar atau daun lontar berfungsi untuk menulis naskah dan sebagai kerajinan tangan. Alat komunikasi tradisional ini biasanya digunakan untuk menyampaikan cerita yang cukup panjang seperti hikayat. Komunikasi modern. Yang pertama, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi dengan teknologi hebat. Pasalnya, kamu dapat terhubung dengan orang lain meskipun secara jarak berjauhan. Yang kedua, radio. Radio adalah alat komunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik kemudian diubah menjadi sinyal. Lantas, sinyal yang diterima dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dengan output berupa suara. Yang ketiga, smartphone. Smartphone merupakan alat komunikasi yang lebih canggih dari telepon. Karena adanya ragam fitur yang lebih komplit, memiliki fungsi yang bisa berbagai seperti pesan, video, suara, bahkan mengetahui lokasi seseorang. Yang keempat, televisi. Selanjutnya, televisi termasuk ke dalam alat komunikasi modern yang bertahan hingga sekarang. Secara umum, televisi dipakai untuk menyampaikan informasi kepada halayak. Dan yang terakhir ada jaringan internet. Kehadiran jaringan internet membuat hubungan manusia semakin dekat dan mudah. Internet memampukan orang untuk berkomunikasi sekaligus saling bertatap muka, walaupun di tempat berbeda ataupun negara berbeda. Selain itu, dengan internet, orang bisa mengakses informasi seperti berita,
tips, artikel, video, dan yang lain-lain.